skor Prabowo di Food Estate 0,7 dari 100. Food Estate dicanangkan 3 tahun yang lalu atau tepatnya 6 Juli 2020. Presiden menunjuk Prabowo sebagai leader di program ini dibantu oleh Menteri PUPR dan Menteri Pertanian. Secara garis besar, program ini adalah ekstensifikasi pertanian, membuka lahan yang besar dan mengubahnya menjadi lahan pertanian. 2 bulan setelah dicanangkan, Food Estate mulai dikerjakan di Kalimantan Tengah, yaitu daerah Gunung Mas. Sedangkan PT yang terlibat dalam program ini berdasarkan penelusuran Tempo adalah PT yang baru dibentuk 5 bulan sebelumnya, yaitu PT Agrinas, di mana susunan direksinya terdapat setidaknya 3 dari Gerindra dan banyak juga staf Agrinas merangkap sebagai pegawai Kementerian Pertahanan. Mungkin ini yang dimaksud oleh Anies Baswedan sebagai orang dalam di Food Estate. Food Estate berencana untuk membuka 6.000 hektar hutan hujan tropis. Tepat 4 bulan setelah dicanangkan, beberapa anggota TNI terlibat dalam pembabatan hutan, di mana hutan yang sudah dibuka saat itu sekitar 670 hektar. Dan karena itu adalah hutan, tentunya banyak kayu yang dihasilkan. Kemanakah kayu-kayu tersebut? Tiada yang tahu, tiada juga yang mengerti. Awalnya, Food Estate menanam singkong pada bekas hutan tersebut. Namun karena tanahnya berpasir, singkong tak kunjung tumbuh dalam kurun waktu 3 tahun. Sehingga untuk menutupi kegagalan tersebut, didatangkanlah jagung dalam polybag untuk 3-4 hektar lahan tersebut. Dan itu pun hasilnya tidak juga memuaskan. Dari sisi anggaran, Food Estate masuk dalam kategori PSN, di mana anggaran yang dihabiskan pada 2021-2022 sekitar 1,5 triliun. Di tahun 2023 ada anggaran sekitar 2,4 triliun, dan nanti di 2024 dianggarkan 2,56 triliun. Presiden Jokowi sendiri mengatakan anggaran yang dibutuhkan sekitar 108 triliun. Mengingat temuan PPATK bahwa 36,67% masuk ke kantong ASN dan politisi, maka 38 triliun bisa masuk ke kantong mereka. Apalagi kalau pelaksananya orang dalam, pasti akan lebih luar biasa. Dan apa hasilnya setelah 3 tahun berjalan? Bisa dibilang nol besar karena panen jagung tidak juga signifikan. Sampai di sini kalau kita merasionalkan menjadi skor penilaian kinerja Prabowo di Food Estate, maka kita dapat hitung lahan yang sudah dibabat sekitar 670 hektar dibanding dengan panen jagung polybag oleh Presiden Jokowi sekitar 4 hektar, atau angka yang didapat hanya 0,69%. Jadi skor Prabowo di Food Estate adalah 0,7 dari 100. Walaupun sudah dikatrol oleh jagung polybag, penilaian ini jauh lebih rendah dari yang diberikan oleh Anies Baswedan. Sepertinya Pak Anies Baswedan masih berbaik hati memberikan skor 11 dari 100. Tanam singkong, tumbuh jagung, 4 triliun hilang, siapa yang tanggung? Sudah dikasih proyek untuk dijadikan panggung, hasilnya nggak nendang karena kapasitas nanggung. Malah maksa ikut pemilu, padahal gampang tersinggung. Salam perubahan.